Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Komariah dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya edukasi pendidikan keperawatan kepada masyarakat. Masyarakat, khususnya masyarakat awam, masih berpikiran atau berpendapat bahwa setiap profesi kesehatan itu memiliki peran dan fungsinya yang sama. Sebenarnya, setiap profesi kesehatan memiliki peran dan fungsinya masing-masing, seperti keperawatan. Keperawatan itu sendiri telah mendapatkan pengakuan sebagai profesi, di mana sebuah profesi yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Perawat bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mempertahankan keterampilan khusus dalam berbagai peran dan tanggung jawab profesional. Perawat juga dapat memenuhi segala kebutuhan pasien dalam berbagai aspek, contohnya seperti aspek bio, psiko, sosial, dan spiritual, tetapi tetap menjunjung martabat dan kehormatan pasien atau klien itu sendiri. Komunikasi juga sangat penting dilakukan oleh perawat dan klien karena untuk mengetahui segala kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan klien itu sendiri. Melalui komunikasi yang baik, kita juga sebagai perawat dapat mengidentifikasi setiap masalah yang pasien alami. Perawat juga dapat memberikan contoh yang baik kepada keluarga pasien. Misalnya tuh kan, pasien kan nggak selamanya ada di dalam rumah sakit. Pasien tuh kan pasti bakalan keluar dari rumah sakit itu kan. Nah, selama di rumah kan pasti di rumahnya itu nggak ada perawat. Kita juga sebagai perawat dapat memberikan pengetahuan atau cara-cara yang baik dalam merawat pasien. Misalnya tuh kan ada pasien cewek yang terkena stroke. Dia kan pasti kan kalau di rumah nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma bisa di kasur doang. Nah, terus kita tuh beri arahan kepada keluarganya yang cewek, kalau nggak anaknya yang cewek. Gini loh cara merawat pasien dengan baik, gini loh cara mandiin yang baik. Karena kan yang pertama tahu kondisi pasien itu kan pasti keluarganya. Maka dari itu, perawat dituntut untuk profesional dalam pekerjaannya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus patofisiologis. Patofisiologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologis akibat suatu penyakit. Contohnya tuh kayak perubahan neuropati pada pasien DM. Neuropati merupakan gangguan persyarafan, sehingga pasien atau klien tidak merasakan lapar, tidak merasakan sakit saat ditusuk, sakit saat kulitnya tersayat, bahkan sakit saat jalan di atas beling maupun paku. Maka dari itu, pasien DM itu harus selalu menggunakan sendal ataupun baju-baju lengan panjang meskipun dia ada di dalam rumah, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Patofisiologis juga merupakan integritas ilmu, yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu antara lain seperti ilmu anatomi, ilmu fisiologi, ilmu biologi sel dan molekuler, ilmu genetik, ilmu farmakologi, dan ilmu patologi. Definisi patofisiologis itu merupakan gambaran akan terjadinya suatu penyakit pada seseorang. Nah, terus apa sih manfaat kita mempelajari patofisiologis? Manfaat mempelajari patofisiologis yaitu dapat memberikan petunjuk atau cara pencegahan terjadinya suatu penyakit pada seseorang. Contohnya tuh pada penyakit jantung. Karena penyebab utama terjadinya penyakit jantung yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung, sehingga yang biasa kita sebut itu pembuluh darah koroner. Kita juga sebagai perawat harus dapat meningkatkan masalah keperawatan yang terdiri dari diagnosa keperawatan sesuai dengan buku nanda yang harus kita punya, karena itu merupakan awal atau dasar kita untuk mendiagnosa suatu penyakit pada pasien atau klien. Nah, kita juga harus tahu gimana sih perjalanan ilmiah suatu penyakit. Perjalanan ilmiah penyakit yang pertama itu ada periode prepatogenesis. Periode ini merupakan sudah terjadinya interaksi antara host dan agen, tetapi belum menimbulkan kerusakan kepada host. Kita ambil contohnya COVID-19 ya, atau virus corona yang biasa kita kenal sekarang. Terus perjalanan ilmiah penyakit yang kedua itu ada periode patogenesis. Periode ini merupakan sudah masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh dan merusak molekul, baik itu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Kan tadi kan kita ngambil contohnya kan COVID-19 kan. Terus, perjalanan ilmiah yang ketiga ini ada horizon klinis. Horizon klinis merupakan sudah tampaknya atau sudah adanya gejala-gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Batuk-batuknya udah kelihatan, demamnya udah kelihatan, pileknya udah kelihatan. Terus, perjalanan ilmiah penyakit yang keempat itu ada kondisi simptomatis. Kondisi ini merupakan
gejala penyakitnya yang semakin parah, kayak demamnya tuh udah tinggi, batuk-batuknya juga udah parah, terus udah adanya tenggorokan yang sakit, sudah sesak nafas, kayak gitu contohnya. Terus di sini tuh ada kondisi asimptomatis. Kondisi ini merupakan tidak tampaknya gejala pada orang tersebut. Misalnya tuh dari tadi kan, periode patogenesis bisa langsung ke periode asimptomatis ini, karena orang tersebut tidak menimbulkan gejala-gejala kayak demam, pilek, terus batuk-batuk, karena mungkin imun orang itu yang tinggi, atau karena kekebalan tubuh dia yang baik. Terus di sini tuh ada masa inkubasi. Di masa inkubasi ini dapat terjadi 3 hal, yaitu kesembuhan, kematian, maupun cacat. Nah, terus perjalanan ilmiah penyakit yang terakhir itu ada karir. Karir merupakan orang yang tidak adanya gejala, tetapi membawa gen penyakitnya itu ke dalam tubuhnya. Sehingga selama hidupnya dia tuh tidak menimbulkan gejala-gejala, tetapi penyakitnya itu dapat diberikan ke anaknya jika pasangannya juga sama seperti dia, karir. Kalau pasangannya normal, ya kemungkinan nggak apa-apa, anaknya nggak bakalan terkena penyakitnya. Nah, di sini tuh ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang pertama itu ada akut. Akut merupakan suatu perjalanan penyakit yang relatif pendek. Gejala yang ditimbulkannya sangat cepat dan tingkat keparahannya yang cukup parah. Tetapi penyakit ini dapat cepat selesai. Yang dimaksudnya cepat selesai di sini tuh ada 2 kemungkinan sembuh ataupun kematian. Penyakit ini biasanya terjadi kurang dari 3 bulan. Terus yang kedua ini ada subakut. Subakut merupakan perjalanan ilmiah suatu penyakit yang lebih panjang dari akut, tetapi gejala yang ditimbulkan tidak separah dan tidak sekuat akut. Biasanya subakut ini terjadi lebih dari 3-4 bulan. Terus yang ketiga ini ada kronis. Kronis merupakan perjalanan suatu penyakit yang relatif panjang dan lama, tetapi kondisinya gitu-gitu aja, tetap stabil, tetap bisa dikontrol. Terus yang terakhir itu ada eksaserbasi akut. Apa sih yang dimaksud dengan eksaserbasi akut? Eksaserbasi akut merupakan perjalanan ilmiah penyakit, yaitu mulai dari kronis, terus dia tiba-tiba tuh jadi akut lagi. Jadi tuh misalkan kan dia kan udah kronis kan, dia tuh kondisinya tuh tadi kronis kayak gini. Terus ada tiba-tiba suatu saat dia tuh bakalan tinggi kayak akut. Terus dia juga bakalan turun lagi, balik lagi. Nah, terus di sini tuh ada klasifikasi penyakit. Klasifikasi penyakit yang pertama itu ada penyakit kongenital. Penyakit ini merupakan kelainan yang menyerang fungsi maupun metabolisme tubuh. Biasanya terjadi pada bayi. Nah, yang kedua ini ada toksik. Toksik diakibatkan karena terkenanya racun atau masuknya racun ke dalam tubuh sehingga dapat merusak sistem ginjal. Nah, terus yang ketiga itu ada infeksi. Infeksi terjadi akibat masuknya kuman atau bakteri ke dalam tubuh kita. Terus di sini tuh ada traumatik. Traumatik merupakan gangguan sistem syaraf yang terjadi akibat benturan-benturan kecil maupun akibat benturan-benturan yang besar sehingga merusak sistem saraf. Nah, di sini itu ada degeneratif sel. Degeneratif sel merupakan penyakit yang muncul dari kemunduran fungsi sel tubuh. Biasanya ini tuh terjadi pada orang tua karena selnya sudah mengalami kemunduran dan fungsinya yang sudah tidak bekerja dengan efektif. Terus di sini itu ada imunologi yang disebabkan oleh hipersensitivitas dan autoimun pada kulit. Nah, terus di sini tuh ada defisiensi gizi, seperti kekurangan gizi, kekurangan protein, kalori, vitamin, dan mineral. Nah, terus di sini tuh ada metabolik yang disebabkan oleh gangguan metabolik. Contohnya tuh kayak di penyakit DM. Nah, terus di sini tuh ada molekuler. Molekuler merupakan kelainan molekul tunggal yang menyebabkan abnormalis. Contohnya tuh kayak penyakit anemia. Terus ada psikogenik. Psikogenik disebabkan oleh gangguan mental atau halusinasi. Nah, terus di sini tuh ada latrogenik, disebabkan oleh pengobatan tenaga kesehatan yang tidak sengaja. Yang terakhir itu ada idioptik. Idioptik merupakan suatu penyakit yang belum atau yang tidak diketahui penyakitnya itu sendiri.